Guys, kita lanjut, serahkan mereka padamu, Wen Qingxuan. Wen Ziyu dan yang lainnya menatap Mu Chen dengan kaget. Mereka tidak pernah berharap Mu Chen, yang tidak bergerak di sepanjang jalan, untuk benar-benar meminta untuk berurusan dengan dua penguasa bumi yang disempurnakan dari pihak lain. Saat ini, kultivasinya hanya di alam penguasa bumi yang lebih besar. Bisakah kamu melakukannya? Wen Qingxuan tidak bisa tidak bertanya. Meskipun dia merasa bahwa Mu Chen telah menyembunyikan kekuatannya, dia hanya berpikir bahwa Mu Chen bisa bertarung dengan penguasa bumi yang disempurnakan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Mu Chen bisa bersaing dengan dua. Jangan tanyakan pertanyaan seperti ini pada pria. Mu Chen memberi Wen Qingxuan senyum menggoda. Wen Qingxuan tertegun sebentar sebelum wajahnya memerah dan dia memelototi Mu Chen. Sepertinya kamu mencari kematian. Mu Chen tersenyum, setelah meredakan ketegangan di atmosfer. Dia menatap Ling Xi. Kakak Ling Xi, untuk sementara aku akan menyerahkan Wu Tong padamu. Hanya menahannya sebentar saja sudah cukup. Wu Tong tidak diragukan lagi lebih kuat daripada penguasa bumi sempurna biasa. Mungkin bahkan jika Ling Xi bergerak, dia juga mungkin tidak bisa mengalahkannya. Tetapi dengan kedalaman Master Arai Spiritual, mencoba menahannya tidak akan sulit. Baik, Ling Xi menganggukkan kepalanya dan cahaya spiritual berkedip di tangannya dengan segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya terbentuk. Serahkan Dongsan itu padaku kalau begitu, kata Wen Ziyu. Dia jelas bukan lawan Dongsan ketika dia adalah penguasa bumi yang disempurnakan semu. Tetapi dengan amplifikasi dari Wen Qingxuan, dia sebanding dengan penguasa bumi yang disempurnakan. Luo Li, kamu akan memimpin ahli lain dari klan Wen untuk menghalangi yang lainnya. Luo Li mengangguk, selain Wu Tong, Dongsan dan dua pelayan bela diri, mereka mampu menghalangi penguasa bumi besar lainnya. Pindah, setelah mendistribusikan lawan, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan matanya berubah tajam. Pada saat berikutnya, dia telah meninggalkan bayangan di belakang saat dia terbang. Dia menamparkan udara dan energi spiritual tak terbatas menyelimuti dua pelayan bela diri. Kau mencari kematian? Anda berani bertarung dengan pelayan bela diri klan Wu saya? Wu Tong tertegun sebentar sebelum senyum mengejek muncul di wajahnya. Kedua pelayan bela diri tidak memiliki emosi, dan mereka hanya memiliki naluri untuk membunuh. Saat mereka dalam pertempuran, kecuali mereka mencabik-cabik lawan mereka, mereka pasti tidak akan berhenti membunuh. Menghadapi mesin pembunuh itu, bahkan penguasa bumi yang sempurna akan mengalami kesulitan. Tapi Mu Chen akan menghadapi keduanya dengan budidaya penguasa bumi yang lebih besar, yang dalam pandangan Wu Tong, mirip dengan mencari kematian. Dongsan juga menggelengkan kepalanya karena kasihan. Dia awalnya bermaksud untuk menangkap Mu Chen dan membiarkan yang terakhir mengerti bahwa perasaan kematian lebih baik daripada hidup. Tapi melihat situasi sekarang, bahkan meninggalkan mayat utuh mungkin tidak mungkin. Ketika energi spiritual Mu Chen menyelimuti dua pelayan bela diri, mereka langsung tertarik dan mereka mengeluarkan raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh, bersama dengan fluktuasi energi spiritual yang meledak. Kedua raksasa itu menerkam seperti dua binatang buas, tanpa rasa takut menyerbu ke arah Mu Chen. Jika mereka bentrok, bahkan penguasa bumi yang disempurnakan akan terluka secara internal dari dampaknya. Menghadapi tuduhan dari dua pelayan bela diri, sosok Mu Chen tiba-tiba berhenti sebelum dia mundur, berniat untuk menghindari tuduhan itu. Kedua pelayan bela diri segera mengikutinya, mengacungkan tinju mereka dengan energi spiritual merah tua yang telah berubah menjadi realistis dengan aura pembunuhan yang padat saat menyerang Mu Chen. Di bawah serangan ganas mereka, Mu Chen terus mundur. Ketika Wu Tong dan Dongsan melihat bagaimana Mu Chen mundur, senyum mengejek di wajah mereka semakin padat. Mereka awalnya berpikir bahwa Mu Chen akan memiliki beberapa kemampuan untuk membual, tapi menilai dari situasi ini, dia tidak jauh dari terjepit. Singkirkan mereka, Wu Tong dengan lembut melambaikan tangannya dengan matanya yang acuh tak acuh menatap Wen Qingxuan dan yang lainnya. Di belakangnya, kedua tim meledak dengan energi spiritual yang kuat, dan pada saat berikutnya, siluet mulai menyerang Wen Qingxuan dan yang lainnya. Orang itu, Mu Chen akan baik-baik saja, kan? Wen Qingxuan memandang Mu Chen, yang mundur, dengan tatapan khawatir. Yakinlah, dia bukan seseorang yang menyombongkan diri. Luo Li tersenyum lega sebelum menganggukkan kepalanya ke arah para ahli klan Wen. Detik berikutnya, beberapa siluet terbang keluar untuk memblokir serangan dari pihak lain.
Mari berharap tidak ada yang datang ke brothermu. Wen Ziyu juga menghela nafas. Pada saat ini, dia ingin membantu Mu Chen, tetapi dia tidak mampu melakukannya sekarang. Karena itu, dia menenangkan pikirannya dan pindah. Dia kemudian muncul di hadapan Dongsan untuk memblokir jalan yang terakhir. Heh, orang sepertimu berani menghalangiku. Ketika Dongsan melihat Wen Ziyu, dia tersenyum sinis dengan niat membunuh yang kuat melonjak dari tubuhnya, menyebabkan atmosfer di sekitarnya berangsur-angsur berubah menjadi es. Berkeliaran di benua jurang suci selama bertahun-tahun, Dongsan telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai seseorang dengan pengalaman bertarung yang cukup, dia tidak akan takut pada ahli biasa manapun. Tapi Wen Ziyu adalah elit dari klan Wen. Dengan demikian, dia telah mengedarkan energi spiritual yang tak terbatas di tubuhnya dengan ekspresi muram sebelum mengepalkan tangannya, dan pedang panjang hitam muncul di tangannya. Tubuh pedang itu diukir dengan rune kuno yang memancarkan aura tajam. Pedang panjang itu sebenarnya adalah artefak Sein peringkat tinggi. Dengan pedang di tangannya, ekspresi Wen Ziyu berangsur-angsur menjadi tenang dan matanya tampak seperti pisau tajam yang terpaku pada Dongsan. Dongsan dengan dingin mendengus dengan mata menyipit. Artefak Sein peringkat tinggi tidak umum terlihat. Bahkan dia tidak memilikinya setelah bertarung selama bertahun-tahun dan merasa bahwa orang-orang yang berasal dari latar belakang besar itu tidak enak dipandang. Dengan genggaman tangannya, pisau merah muncul di tangan Dongsan yang juga dipenuhi dengan niat membunuh dan berbau darah. Bila ini juga merupakan artefak Sein, namun, itu hanya artefak Sein peringkat menengah. Memegang pedang, Dongsan muncul di hadapan Wen Ziyu di saat berikutnya dengan niat membunuh tanpa akhir yang mengikuti setelah pedang dan menebasnya. Wen Ziyu juga segera menggunakan pedangnya untuk menerima serangan itu, langsung melepaskan badai dahsyat fluktuasi energi spiritual dari tabrakan tersebut. Kamu lawanku, dengan pertempuran dimulai di mana-mana. Wu Tong menatap Lingxi dengan mata menyipit dan tersenyum. Wanita yang cantik, berapa harga yang ditawarkan klan Wen bagi Anda untuk membantunya? Aku bisa membayarmu 2 kali lipat. Menanggapi kata-katanya yang mengejek, Lingxi tersenyum ringan. Kalau begitu, kamu ingin memberikan harga yang menggiurkan. Wu Tong terkekeh, tetapi pada saat berikutnya, matanya menjadi dingin. Siluetnya melesat keluar dengan jab ke depan. Energi spiritual tanpa batas segera membentuk kepalan besar yang terbang menuju Lingxi. Membuang-buang waktu dengan cendekiawan arai spiritual tingkat tinggi. Apakah menurutmu aku bodoh? Wu Tong juga orang yang cerdas dan langsung melihat melalui pikiran Lingxi. Bagaimanapun, Master Arai Spiritual membutuhkan waktu untuk mempersiapkan arai spiritual mereka yang kuat ketika mereka bertarung dengan orang lain. Saat tinju melayang, Lingxi dengan tenang mengetukkan jarinya dan ruang terdistorsi di depannya. Pada saat berikutnya, arai spiritual membubung ke langit, berubah menjadi sungai energi spiritual yang bentrok dengan tinju energi spiritual. Keributan besar terdengar saat sungai energi spiritual runtuh. Namun, air dari sungai telah menempel di kepalan tangan, dengan cepat melautkannya. Arai spiritual Aqua 9 Naga. Seiring dengan perubahan segel Lingxi, sungai energi spiritual melonjak dengan segel spiritual berkedip-kedip di langit, membentuk arai spiritual yang mendalam. Raungan naga bergema dan 9 naga Aqua menerkam ke arah Wu Tong. Wu Tong dengan dingin mendengus dan kedua telapak tangannya menyatu sebelum dia mendorongnya ke depan. Kemampuan surgawi yang lebih besar, telapak tangan bela diri surgawi. 9 cetakan telapak tangan emas terbang keluar dan mereka dengan lembut menepuk 9 naga Aqua. Kekuatan mengerikan meledak saat mereka menjadi kabut. Kamu berani membawa tingkat arai spiritual ini ke hadapanku? Wu Tong dengan dingin mencibir. Betulkah? Lingxi tersenyum dan dia mulai membentuk segel yang rumit dan kabur. Pada saat yang sama, Wu Tong menyadari bahwa naga Aqua, yang baru saja dia hancurkan, telah berubah menjadi segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya, yang dengan cepat terintegrasi keluar angkasa dengan kecepatan yang mengejutkan, ke dalam sederetan air hitam. Arai spiritual mirip dengan penjara air, menutupi seluruh ruang ini, meninggalkan Wu Tong terperangkap di bagian terdalamnya. Arai spiritual cendekiawan tingkat tinggi, arai penjara Blackwater. Saat Mu Chen terus-menerus mundur, seorang martial servant akhirnya berhasil mendekatinya dengan tinju yang tampak seperti seberkas cahaya saat terbang menuju kepala Mu Chen. Murid hitam Mu Chen berkelebat dengan kristal dan sebuah pagoda muncul,
Energi spiritual di tubuhnya juga meletus tanpa menahan diri. Melemparkan tinju ke depan, dia telah memilih untuk berbenturan langsung dengan pelayan bela diri itu. Ruang langsung hancur saat kontak dan pelayan bela diri mundur beberapa langkah. Di sisi lain, Mu Chen mundur 10 langkah dengan tinjunya menjadi sedikit merah. Ruang tiba-tiba terdistorsi di belakangnya dan seorang martial servant sudah berada di belakangnya sebelum dia menyadarinya, mengarahkan pukulan kerasnya ke bagian belakang jantung Mu Chen. Tapi kali ini, dia tidak punya niat untuk mundur. Sebaliknya, senyum dingin muncul di bibirnya. Mengulurkan tangannya, dia tiba-tiba membentuk segel saat menghadapi hamba bela diri itu. Ruang tiba-tiba meledak dengan segudang cahaya merah. Segel spiritual yang berkedip-kedip dapat dilihat di langit yang tampak seperti lautan api. Suhu yang menakutkan naik dan ruang merah menyelimuti martial servant. Mu Chen mengangkat kelopak matanya saat dia melirik hamba bela diri yang memancarkan aura kekerasan dan suara lembut datang dari mulutnya. Arai api melonjak, ruang telah terbentuk menjadi dunia magma dengan bayangan raksasa yang perlahan naik, seperti makhluk tak menyenangkan yang lahir dari gunung berapi. Ruang merah dipenuhi dengan energi spiritual yang ganas dan menyala-nyala. Siluet raksasa berdiri di dunia merah yang menghembuskan gelombang panas, menyebabkan ruang terdistorsi dari panas. Sosok besar itu adalah gambar spiritual yang terbentuk di arai api melonjak, dibentuk dengan energi spiritual paling murni antara langit dan bumi. Kekuatannya dalam dan tak terduga, bahkan bisa menghadapi pembangkit tenaga listrik penguasa bumi yang disempurnakan. Saat gelombang panas menyapu, suhu di dalam gua juga meningkat. Keributan dari sisi Mu Chen langsung menarik perhatian orang lain, dan ketika mereka melihat arai api melonjak, wajah mereka berubah tak terkendali. Arai spiritual cendekiawan tingkat tinggi, Wen Qingxuan melebarkan matanya saat dia menatap Mu Chen dengan kaget. Mu Chen itu juga cendekiawan arai spiritual tingkat tinggi. Tidak heran mengapa dia begitu percaya diri dalam berurusan dengan dua pelayan bela diri, jadi dia memiliki kartu truf di tangannya. Orang itu, Wen Qingxuan mengatupkan giginya dengan tatapan yang rumit. Kembali di turnamen akademi spiritual, Mu Chen sangat kuat, tapi dia tidak jauh lebih kuat darinya. Setelah beberapa tahun, ketika mereka bertemu lagi, itu masih dalam kisaran yang dapat diterima, meskipun Mu Chen menjadi penguasa bumi yang lebih besar sekarang. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa budidaya Mu Chen sebagai penguasa bumi besar hanya di permukaan. Dan kekuatan yang dia tunjukkan sejauh ini mungkin hanya puncak gunung es. Menghadapi Mu Chen, yang tumbuh kuat begitu cepat, bahkan seseorang yang sombong seperti Wen Qingxuan sedikit tertekan, orang itu terlalu monster. Dalam arai penjara Blackwater yang telah dibuat Lingxi, Wu Tong juga menatap Mu Chen dengan mata menyipit. Ketika dia melihat arai api melonjak, alisnya terjalin erat. Memang, tangan dari Mu Chen ini di luar dugaannya. Bocah itu memang memiliki beberapa cara, tetapi bahkan jika dia adalah cendekiawan arai spiritual tingkat tinggi, tidak mungkin baginya untuk berurusan dengan dua pelayan bela diri dari klan Wuku. Ekspresi dingin muncul di wajah Wu Tong. Kedua pelayan bela diri memiliki kekuatan yang ada di alam penguasa bumi yang disempurnakan. Jadi tidak akan mudah bagi Mu Chen untuk berurusan dengan mereka hanya dengan arai spiritual cendekiawan tingkat tinggi. Selain itu, hanya satu martial servant yang terjebak, jadi yang kedua pasti akan melepaskan serangan ganas ke Mu Chen. Pada saat itu, Mu Chen tidak akan memiliki energi untuk mengontrol arai spiritual, dan tanpa ada yang mengontrol arai spiritual, hamba bela diri pertama akan dapat dengan mudah membebaskan diri dari arai spiritual. Pada saat itu, Mu Chen akan dijepit di antara dua pelayan bela diri. Di sisi lain, arai spiritual ini sedikit merepotkan. Wu Tong menarik kembali fokusnya dan melihat ke penjara Blackwater yang menjebaknya. Meskipun kemampuan ofensifnya tidak kuat, itu memiliki efek penjara. Bahkan jika dia telah melakukan berbagai cara, dia juga tidak bisa menembus arai spiritual. Wanita ini sepertinya berniat menahannya. Tatapan Wu Tong sedikit berkedip dan sudut matanya menatap kuali yang menyala-nyala dengan kilatan yang tak terlukiskan di matanya. Api telah membentuk siluet raksasa yang melepaskan serangan ganas ke martial servant. Saat dia mengacungkan tinjunya, api yang sangat deras menyapu dengan keras ke arah martial servant. Tanpa rasa takut, hamba bela diri dengan kuat menyerang dan keduanya bentrok bersama.
Dampak kekerasan dari bentrokan itu telah menyebabkan gua besar itu bergetar hebat. Saat pertempuran sengit pecah di arai spiritual, hamba bela diri lain menyerang Mu Chen dengan energi spiritual kekerasan dan tak terbatas berkumpul di tinjunya, menyebabkan kedua tinjunya memiliki kekuatan untuk menghancurkan bahkan langit. Pagoda surgawi berkembang di mata Mu Chen, mengubah energi spiritual di tubuhnya menjadi energi spiritual mengkristal dan melemparkan jab sebagainya, dengan rune mengkristal yang tak terhitung jumlahnya di lengannya. Saat kedua siluet itu bentrok dengan keras, ruang berfluktuasi dan pertempuran sengit pecah. Tapi sementara Mu Chen sedang terjerat, arai api melonjak juga pergi seperti yang diharapkan Wu Tong. Itu mulai redup dan siluet raksasa juga mulai mundur karena dipaksa oleh Martial Servant. Tapi ketika adegan ini baru saja muncul, Mu Chen tersenyum tipis sebelum membentuk segel dengan satu tangan. Ruang berfluktuasi di belakangnya dan Mu Chen berjubah putih muncul, lalu dia memasuki arai api melonjak, sebelum duduk dan mulai mengendalikannya. Ketika Mu Chen berjubah putih memasuki arai spiritual, arai api yang melonjak segera meledak dengan kilau merah segudang. Siluet raksasa itu meraung dan langsung membalikkan keadaan, dengan Martial Servant di tangan bawah sebagai gantinya. Dengan arai spiritual stabil, Mu Chen akhirnya punya waktu untuk fokus pada hamba bela diri. Melalui konfrontasi sebelumnya, dia sudah menyadari bahwa meskipun dia menggunakan amplifikasi pagoda surgawi, dia masih kalah ketika bertarung dengan penguasa bumi yang disempurnakan. Terlepas dari apapun, ada kesenjangan besar antara penguasa bumi yang lebih besar dan penguasa bumi yang disempurnakan. Jika penguasa bumi besar biasa bertemu dengan penguasa bumi yang disempurnakan, hidup mereka mungkin akan terancam hanya dalam 10 gerakan. Namun, tidak mudah bagi Mu Chen untuk menghadapi penguasa bumi yang disempurnakan sampai tingkat ini tanpa menggunakan badan surgawi yang berdaulat. Karena aku tidak bisa mengalahkan Martial Servant ini sendirian, lalu bagaimana kalau aku berdua? Mu Chen dengan ringan tersenyum saat dia melihat Martial Servant yang menyerbu. Siluetnya melintas dan Mu Chen berjubah hitam muncul. Mereka berdua telah menusukkan energi spiritual tanpa batas menjadi badai, bahkan langit pun terbelah. Kedua tinju itu bentrok dengan Martial Servant itu sekali lagi. Tapi kali ini, bukan Mu Chen yang mundur, tapi Martial Servant yang terpesona. Di kejauhan, Dong San, yang bertarung dengan Wen Ziyu, mengalihkan pandangannya dan wajahnya langsung berubah. Dia terkejut melihat tiga Mu Chen yang identik. Dia tidak bisa mengerti mengapa Mu Chen bisa mengeluarkan citra spiritual dengan kekuatan yang sama dengan tubuh aslinya. Pedulikan dirimu dulu, sementara dia terganggu, cibiran bergema dan pedang dingin menembus angkasa, melesat ke dada Dong San, dan meninggalkan luka. Berat, kamu mencari kematian. Setelah terluka sembarangan, wajah Dong San berubah seram dan niat membunuh melonjak, membentuk kilau pedang tak terbatas yang menyelimuti Wen Ziyu. Sementara energi spiritual yang kejam menyapu gua, jika gua ini tidak ditinggalkan oleh peri kupu-kupu roh pelet, itu akan benar-benar hancur dari pertempuran sengit. King Xuan, cepat, rebut warisannya. Sementara Mu Chen sedang sibuk dengan dua pelayan bela diri, dia segera mengirimkan suaranya ke Wen King Xuan. Wen King Xuan menganggukkan kepalanya dan dia mundur dari lingkaran pertempuran tanpa ragu-ragu. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju kuali di bagian terdalam gua. Dia tahu bahwa Mu Chen dan yang lainnya mencoba mengulur waktu untuknya, jadi dia harus memanfaatkan waktu yang telah mereka beli ini dengan baik. Di sisi lain, Dong San dan yang lainnya menjadi cemas atas tindakan Wen King Xuan. Mereka ingin menghentikannya, tetapi mereka terikat dalam pertempuran mereka. Jadi tanpa ada yang menghalangi, Wen King Xuan dengan cepat tiba di depan kuali yang ditinggalkan oleh peri kupu-kupu pelet roh dengan nyala api di dalamnya. Meskipun tidak ada suhu tinggi, rasanya menakutkan. Kuali ini ditinggalkan oleh peri kupu-kupu pelet roh, bahkan jika itu telah menyala selama berjuta-juta tahun, tanpa metode yang tepat, bahkan penguasa bumi yang sempurna akan menjadi abu setelah bersentuhan dengannya. Melihat kuali, Wen King Xuan menarik napas dalam-dalam. Menurut informasi yang mereka kumpulkan, warisan peri kupu-kupu pelet roh ada di kuali ini, jadi jika dia ingin mendapatkannya, dia harus melemparkan dirinya ke dalam kuali. Tapi yang jelas, ini juga merupakan hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan. Aura maut terpancar dari kuali, aura yang bahkan bisa membuat penguasa bumi sempurna menjadi abu,
belum lagi penguasa bumi kecil seperti dia. Wen Qingxuan mengatupkan giginya dan menggenggam tangannya. Ada kilatan keraguan di matanya, tetapi dengan cepat ditekan olehnya, digantikan dengan ekspresi tegas di wajahnya. Jika dia ingin mendapatkan warisan, dia secara alami harus membayar harga. Jika dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukan itu, mengapa dia pantas mendapatkan warisan dari peri kupu-kupu pelet roh? Memikirkannya, Wen Qingxuan tidak lagi ragu-ragu dan dia mengetuk kakinya, lalu terbang keluar. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melemparkan dirinya ke dalam kuali yang berkobar dengan api yang mengerikan di bawah tatapan kaget semua orang. Meskipun Mu Chen bisa menebak bahwa itu adalah metode untuk mendapatkan warisan, dia masih berdoa untuk Wen Qingxuan di dalam hatinya, karena dengan kesalahan sekecil apapun, dia akan menjadi abu oleh api. Pada saat yang sama, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah berdoa dalam hatinya bahwa Wen Qingxuan telah membuat pilihan yang tepat. Pada saat yang sama, Wu Tong, yang berada di arai penjara Blackwater, berdiri, melihat Wen Qingxuan melemparkan dirinya ke dalam kuali, ada juga kilatan harapan di matanya. Wen Qingxuan, jangan kecewakan aku. Pada saat itu, ketika Wen Qingxuan melemparkan dirinya ke dalam kuali, kuali itu membubung dengan nyala api yang tampak biru, memberikan sensasi lembut. Tetapi semua orang tahu bahwa itu hanyalah penampilan. Api yang digunakan penguasa surgawi untuk alkimia dapat secara instan mengubah penguasa bumi yang sempurna menjadi abu. Wen Ziyu dan para ahli lain dari klan Wen memandang kuali dengan ekspresi gugup. Punggung mereka berkeringat dingin, dan jika Wen Qingxuan gagal, itu bukan sesuatu yang bisa mereka terima. Itu karena, saat dia gagal, Wen Qingxuan akan menjadi abu. Dongsan dan yang lainnya semua melihat ke kuali. Jika Wen Qingxuan berhasil, maka mereka harus berusaha keras untuk merebut warisan. Dengan demikian, kekerasan di sini telah tenang untuk periode tersebut dengan hanya satu pengecualian, pertempuran Mu Chen. Kedua pelayan bela diri tidak memiliki kecerdasan, dan mereka hanya tahu cara membantai, jadi mereka tidak akan direpotkan dengan warisan. Apa yang ingin mereka lakukan adalah mengurangi Mu Chen, yang menghalangi jalan mereka, menjadi pasta daging. Tapi tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka terikat erat oleh Mu Chen, khususnya Martial Servant di Soaring Flame Arai, dia dalam keadaan menyedihkan dengan salah satu lengannya hancur. Jelas, Mu Chen mengendalikan seluruh situasi, dan hanya masalah waktu sebelum dua pelayan bela diri dikalahkan. Pada saat berikutnya, api biru menyapu keluar dari kuali, bersama dengan pilar yang naik darinya, dan siluet secara bertahap muncul. Ketika Wen Ziyu dan yang lainnya melihat sosok yang akrab itu, kegembiraan langsung terpancar di wajah mereka. Itu adalah Wen Qingxuan. Pada saat ini, matanya tertutup dengan nyala api biru yang berkedip-kedip di tubuhnya. Nyala api itu tampak spiritual saat mereka menyelimuti tubuhnya, membentuk kaca zamrud yang tampak seperti satu set baju besi ringan yang melindunginya. Bulu matanya yang panjang sedikit bergetar sebelum matanya tiba-tiba terbuka dengan api biru yang berkedip-kedip di dalamnya. Pada saat ini, dia terlihat sedikit lebih menawan dari biasanya. Dia sedikit bingung melihat nyala api di tubuhnya sebelum kegembiraan terpancar di matanya. Itu karena dia bisa merasakan seluruh rangkaian warisan di benaknya. Sedemikian rupa sehingga bahkan api biru ada di tubuhnya. Secara alami, ketika dia memutuskan untuk melemparkan dirinya ke dalam kuali, dia tidak berubah menjadi abu. Sebagai gantinya, dia mendapatkan warisan dari peri kupu-kupu pelet roh. Ada banyak wawasan alkimia dan teknik rahasia. Itu mungkin tidak berguna bagi orang lain, tetapi sebagai seorang alkemis sendiri, itu mirip dengan harta karun. Itu seperti ketika Mu Chen menerima wawasan dari ibunya yang memungkinkannya untuk menerobos ke alam cendekiawan arai spiritual tingkat tinggi, memberikan bantuan besar untuk terobosan masa depannya ke alam penguasa surgawi. Dengan warisan ini, Wen Qingxuan pasti akan menjadi alkemis terkenal di masa depan, yang merupakan berita bagus bagi klan Wen. Bagaimanapun, alkemis adalah salah satu pekerjaan yang paling disambut di dunia 1000 besar. Informasi itu memang benar. Wen Qingxuan bersukacita, dia tahu bahwa itu membutuhkan tindakan keberanian yang besar baginya untuk mendapatkan warisan. Lagi pula, tidak sembarang orang akan berani melemparkan diri mereka ke dalam kuali, karena mereka mungkin akan menjadi abu jika mereka ceroboh. Antara hidup dan warisan,
kebanyakan orang akan memilih yang pertama. Lagi pula, tanpa kehidupan mereka, memiliki warisan apapun tidak akan berguna. Sial, ketika Wen Qingxuan memperoleh warisan, wajah Dongsan dan yang lainnya berubah secara signifikan. Sejak warisan peri kupu-kupu pelet roh diperoleh oleh Wen Qingxuan, bukankah semua hal yang telah mereka lakukan sia-sia? Haha, kamu benar-benar berhasil. Tatapan Wu Tong berkedip saat dia mulai tertawa di Blackwater Prison Array. Menjepit jari-jarinya bersama-sama, jimat hitam muncul di tangannya. Itu diukir dengan rune jimat yang dalam, memancarkan fluktuasi yang aneh. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Lingxi dan tersenyum lembut sebelum jimat hitam di tangannya berubah menjadi api. Lingxi telah memperhatikan gerakannya, jadi ketika jimat hitam muncul di tangannya, itu langsung diperhatikan olehnya. Dia segera merasa ada sesuatu yang salah dan segera memicu arai spiritual. Air hitam tanpa batas ditekan bersama dengan kekuatan yang menakutkan. Naga hitam yang tak terhitung jumlahnya menerkam ke arah Wu Tong. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan orang ini, Lingxi harus mengganggunya, apapun yang terjadi. Reaksi yang cukup cepat, tapi sayang sekali itu sia-sia. Namun menghadapi rintangan Lingxi, Wu Tong sedikit tersenyum dan jimat hitam di tangannya berubah menjadi asap hitam yang menyelimuti dirinya. Ketika asap hitam menyelimuti dirinya, siluet Wu Tong langsung menghilang. Qingxuan, hati-hati, Mu Chen, yang menghadapi dua pelayan bela diri, berteriak saat matanya berkedip. Seutas asap hitam muncul di hadapan Wen Qingxuan dan meraih pergelangan tangan Wen Qingxuan, itu mengangkatnya sebelum membantingnya ke kuali di bawah. Berbenturan keras dengan kuali, suara renyah terdengar. Mungkin itu karena Wen Qingxuan telah memperoleh warisan, tetapi dia tidak berubah menjadi abu oleh api di kuali. Namun meski begitu, dampaknya telah menyebabkan Wen Qingxuan memuntahkan seteguk darah, dan kuali itu juga meledak. Tetapi setelah melempar Wen Qingxuan, Wu Tong tidak melepaskan serangan apapun yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, dia berhenti bergerak dan menatap tempat di mana kuali itu sebelumnya berada dengan ekspresi menyala-nyala. Kuali itu sebelumnya berada di atas panggung, dan dengan kuali yang disingkirkan oleh Wen Qingxuan, sebuah arai spiritual telah muncul di lokasi di mana kuali itu sebelumnya berada. Wu Tong melihat arai spiritual dengan mata menyala dan jimat terbang keluar kemudian jatuh ke arai spiritual. Seketika, cahaya spiritual yang kuat meledak dari arai spiritual dan ruang terdistorsi, sebelum sebuah lorong terbentuk. Perubahan mendadak telah membuat semua orang tidak terduga. Tidak ada yang mengharapkan pengaturan yang tidak biasa di bawah kuali. Wen Qingxuan, apakah Anda berpikir bahwa motif klan Wu saya hanya apa yang disebut warisan peri kupu-kupu roh pelet? Wu Tong berbalik dan menatap Wen Qingxuan dengan mata menyipit karena senyumnya. Informasi yang telah dikumpulkan oleh klan Wen Anda hanya terkait dengan warisan kupu-kupu roh, tetapi kalian tidak tahu bahwa ada warisan lain yang tersembunyi di sini milik suami peri kupu-kupu pelet roh, Kaisar Pertempuran Naga Hitam. Kaisar Pertempuran Naga Hitam, Wen Qingxuan terkejut. Ini adalah sesuatu yang dia benar-benar tidak sadari. Tapi dia juga tahu tentang Kaisar Pertempuran Naga Hitam. Dia adalah penguasa surgawi yang terkenal yang juga merupakan suami dari peri kupu-kupu pelet roh. Selanjutnya, Kaisar Pertempuran Naga Hitam sangat kuat, bukan karena kekuatannya di alam penguasa surgawi roh, tetapi sebagai master formasi pertempuran. Setiap prajurit di tentara naga hitamnya dicurahkan dengan darah naga, membentuk mereka menjadi prajurit naga. Tentara naga hitam di negara puncaknya bisa menyaingi para elit di antara penguasa surgawi abadi. Karena pertempuran besar itulah Kaisar Pertempuran Naga Hitam telah jatuh, bersama dengan peri kupu-kupu pelet roh, tanpa berita apapun, bahkan tentara naga hitam telah menghilang tanpa jejak. Tujuan klan Wu Anda adalah tentara naga hitam itu. Wen Qingxuan langsung mengetahui bahwa klan Wu pasti mendapatkan berita tentang tentara naga hitam di suatu tempat. Itulah alasan mengapa mereka akan pergi ke tempat ini dengan cara apapun. Mengangkat bahu, Wu Tong tersenyum, meskipun, menurut informasi, tentara naga hitam telah rusak, setiap prajurit berlumuran darah naga. Pada akhirnya, Kaisar Pertempuran Naga Hitam telah mengubah sebagian besar tentara naga hitam menjadi prajurit mayat hidup, dan membuat mereka tertidur. Jadi pasukan ini cukup terpelihara dengan baik, dan dengan pasukan ini di tangan klan Wu saya,
kami akan dapat mengendalikannya dan memusnahkan klan Wen. Anda hanya akan menjadi flip dari tangan saya. Hanya saja ruang naga hitam dijaga oleh kuali peri kupu-kupu roh pelet, dan dengan api alkimia di kuali, bahkan penguasa bumi yang disempurnakan akan menjadi abu saat bersentuhan. Hanya mereka yang menerima warisan dari peri kupu-kupu pelet roh yang kebal terhadap api itu. Saat dia berbicara, Wu Tong menatap Wen Qingxuan dengan tatapan mengejek. Jadi jika bukan karena kamu memiliki keberanian itu, aku mungkin akan pusing untuk mendapatkan warisan. Lagi pula, metode semacam itu yang mempertaruhkan nyawa seseorang tidak cocok untukku. Wajah Wen Qingxuan memucat. Jadi Wu Tong sedang menunggunya untuk mendapatkan warisan sehingga dia akan menjadi kunci untuk membuka ruang naga hitam. Kau ingin menghalangiku? Sebenarnya, berbicara banyak dengan kalian hanya membuang-buang waktu. Aku hanya tidak ingin kalian mengganggu stabilisasi ruang naga hitam. Wu Tong menggelengkan kepalanya dan melihat ruang yang secara bertahap terbentuk di hadapannya sebelum menoleh dan memberi Mu Chen, Wen Qingxuan, dan yang lainnya senyum yang dipenuhi dengan niat membunuh. Sekarang, bersiaplah ketika aku keluar dengan tentara naga hitam. Aku harap kalian masih memiliki keberanian untuk berdiri di hadapanku. Selanjutnya, izinkan saya memberitahu Anda dengan niat baik bahwa hanya master formasi pertempuran yang dapat memasuki ruang naga hitam, jadi kalian bisa berhenti membuang-buang waktu. Dan kebetulan aku memiliki identitas lain sebagai master formasi pertempuran. Melihat semua orang dengan tatapan menyedihkan, Wu Tong menarik napas dalam-dalam dan memasuki ruang tanpa ragu-ragu. Tetapi pada saat itu, ledakan tawa juga bergema di gua ini. Tuan formasi pertempuran, kebetulan sekali, aku juga. Semua orang tiba-tiba menoleh dan melihat siluet Mu Chen, yang dihalangi oleh Martial Servant, terbang keluar. Dia berubah menjadi sambaran petir dan menyerbu ke arah ruang itu. Pada saat ini, ada fluktuasi aneh yang muncul di tubuhnya. Kehendak pertempuran yang secara unik dimiliki oleh master formasi pertempuran. Saat Battle Wheel bangkit dari tubuh Mu Chen, dia terbang seperti sambaran petir ke bagian yang berangsur-angsur stabil. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba juga menyebabkan Mu Chen sedikit heran. Dia tidak pernah menyangka akan ada warisan penguasa pertempuran naga hitam dalam warisan peri kupu-kupu roh pelet juga. Selanjutnya, dia terkejut bahwa Wu Tong berbicara tentang tentara naga hitam. Itu adalah pasukan yang kuat yang dapat dibandingkan dengan penguasa surgawi abadi, dan tingkat pasukan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dikelola oleh kekuatan tertinggi biasa tanpa waktu yang lama dan jumlah sumber daya yang tak terbayangkan. Jadi, bahkan sebagai master formasi pertempuran sendiri, Mu Chen tidak pernah bermaksud untuk membentuk pasukan sendiri, karena dia tahu bahwa dia tidak bisa membuang waktu dan sumber daya untuk itu. Namun, tentara naga hitam yang Wu Tong bicarakan sebelumnya terpelihara dengan baik. Dan yang paling penting, mereka bukanlah boneka tetapi pasukan yang benar-benar memiliki vitalitas. Hanya saja tentara naga hitam sedang tidur, dan jika dia bisa membangunkan mereka, mereka akan dipulihkan menjadi tentara naga hitam yang terkenal dari zaman kuno. Selain Wu Tong, hanya Mu Chen, yang juga seorang master formasi pertempuran, yang tahu betapa berharganya pasukan seperti itu. Jadi, ketika suara Wu Tong terdengar, Mu Chen terbang tanpa ragu-ragu dan memasuki ruang naga hitam sebelum Wu Tong bisa. Tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu ketika Mu Chen menyerang, dan bahkan Wu Tong tercengang. Tapi setelah beberapa saat, ketika dia merasakan Battle Wheel bangkit dari tubuh Mu Chen, wajahnya berubah tak terkendali. Dia tidak pernah berharap kata-katanya menyebabkan perubahan seperti itu. Itu karena dia yakin bahwa dia adalah satu-satunya master formasi pertempuran di sekitar. Jika tidak, mengapa tidak ada yang merasakan fluktuasi Battle Wheel ketika mereka bertarung? Tetapi tidak peduli seberapa besar ketidakpercayaan yang dia rasakan, kenyataan kejam ditempatkan di hadapannya. Melihat Mu Chen, Wu Tong tiba-tiba merasakan keinginan untuk menamparkan dirinya sendiri, karena dia terlalu berpuas diri sebelumnya, mengungkapkan rahasia itu. Tapi dia memang membutuhkan informasi yang mengejutkan untuk membuyarkan perhatian semua orang sehingga mereka tidak akan mengganggu stabilisasi lorong. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa kata-katanya akan menarik masalah seperti itu. Mata Wu Tong praktis berubah merah pada saat ini dengan ekspresi seram. Namun, Wu Tong tidak kehilangan akal karena marah dan dengan sinis melirik Mu Chen. Dia tidak bergerak, tetapi dia melangkah ke ruang naga hitam terlebih dahulu.
Yang penting sekarang adalah mendapatkan tentara naga hitam. Tetapi jika dia terjerat dengan Mu Chen sekarang, maka mungkin ada peristiwa tak terduga lainnya yang terjadi. Ruang naga hitam sedikit berfluktuasi dan siluet Wu Tong menghilang ke lorong. Pada saat itu juga Mu Chen muncul di lorong dan memasukinya. Keduanya telah menghilang ke dalam ruang naga hitam, sementara gua tetap diam dan semua orang saling bertukar pandang dengan kaget. Mereka tidak tahu bagaimana mereka harus bereaksi terhadap situasi ini. Mu Chen masuk, Wu Tong itu pasti tidak akan membiarkannya pergi. Wen Qingxuan bangkit dan menatap Luo Li dan Ling Xi dengan ekspresi khawatir. Selanjutnya, bagaimana Mu Chen juga seorang master formasi pertempuran, bisakah dia mengalahkan Wu Tong? Alasan mengapa Mu Chen akan memasuki ruang naga hitam jelas untuk mendapatkan tentara naga hitam, tetapi Wu Tong pasti tidak akan membiarkan Mu Chen pergi sesuai keinginannya. Dengan demikian, pasti akan ada pertempuran sengit di antara mereka berdua. Kekuatan Wu Tong lebih kuat dari penguasa bumi sempurna biasa, dengan banyak kartu truf, jadi dia jelas bukan seseorang yang bisa dengan mudah ditangani. Ling Xi juga sedikit mengernyitkan alisnya, tetapi di sisi lain, Luo Li mempertahankan tampilan yang cukup tenang saat dia menatap ruang naga hitam. Mu Chen bukanlah seseorang yang akan dibutakan oleh keserakahan. Dia harus percaya diri karena dia telah memilih untuk melakukan itu. Meskipun Wu Tong kuat, Mu Chen juga tidak mudah menyerah. Ketika dia adalah penguasa bumi kecil, dia berdiri di antara semua penguasa bumi besar. Sekarang dia berada di alam penguasa bumi besar. Luo Li percaya bahwa bahkan melawan penguasa bumi sempurna yang kuat, Mu Chen tidak akan kalah jika dibandingkan. Melihat ekspresi tenang Luo Li, Wen Qingxuan merasa sedikit lega. Tidak peduli apa, yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menunggu dan berharap bahwa Mu Chen dapat menguasai tentara naga hitam. Jika tidak, jika tentara naga hitam jatuh ke tangan Wu Tong, itu akan menjadi bencana bagi mereka. Dengan demikian, pertempuran sengit di gua perlahan-lahan menjadi tenang, karena mereka tahu bahwa pertempuran yang menentukan akan terjadi di ruang naga hitam. Namun, hanya dua pelayan bela diri yang bertarung. Mu Chen telah meninggalkan Mu Chen berjubah hitam dan putih untuk tujuan itu. Wen Ziyu, pergi dan bantu klon Mu Chen berurusan dengan para pelayan bela diri, kata Wen Qingxuan. Wen Ziyu menganggukkan kepalanya sebelum dia berbalik dan menerkam ke arah seorang martial servant. Ketika Dongsan ingin menghalanginya, tetapi Ling Xi muncul di hadapannya dengan arai spiritual terbentuk di tangannya. Saat kedua tim berada di jalan buntu, mereka tidak melihat siluet hitam perlahan bergerak mendekati ruang naga hitam sebelum memasukinya. Saat memasuki ruang naga hitam, lingkungan di sekitar Mu Chen mulai berubah dengan cepat, dan pada saat berikutnya, fluktuasi spasial segera stabil. Mu Chen juga menyapu pandangannya. Tanah terpencil ini dipenuhi dengan jurang di tanah. Mu Chen melihat ke kejauhan. Ada panggung umum yang besar, dengan beberapa patung merah tua berdiri di sana. Setiap satu dari mereka tampak begitu jelas. Patung-patung batu itu berdiri dengan tenang di atas panggung. Mereka melihat ke panggung yang lebih tinggi di depan mereka dengan ekspresi hormat. Seolah-olah di sana berdiri raja mereka. Mu Chen melihat patung-patung batu dan wajahnya berangsur-angsur berubah muram. Dia bisa merasakan tekanan mengerikan yang memancar dari mereka. Itu seharusnya tentara naga hitam. Tatapan Mu Chen berkedip. Hanya tentara naga hitam yang bisa memiliki tekanan mengerikan seperti itu, meskipun mereka sedang tidur sekarang. Wu Tong juga muncul dan melihat pasukan patung batu itu dengan keserakahan sebelum berbalik menghadap Mu Chen dengan senyum sinis. Bodoh, apakah kamu pikir kamu bisa mendapatkan pasukan itu dengan mengikutiku ke ruang naga hitam? Wajah Mu Chen tenang, karena dia tahu itu tidak akan sesederhana itu. Namun, dia tidak bisa melihat Wu Tong menguasai pasukan yang menakutkan itu. Melihat Mu Chen mengabaikannya, Wu Tong merasa bosan, jadi dia mencibir. Dengan genggaman tangannya, jimat muncul, dan itu terbang keluar. Ketika jimat itu terbang ke langit, itu memancarkan kilau mempesona yang tampak seperti matahari hangat yang menyinari patung-patung batu di bawah. Di bawah cahaya, Mu Chen telah menyadari bahwa patung-patung batu mulai perlahan meleleh. Jimat ini dibuat oleh penguasa surgawi klan Wu saya, untuk digunakan untuk membangunkan tentara naga hitam yang tertidur. Mu Chen mengerutkan alisnya pada kata-kata itu. Wu Tong tampak sangat siap. Di bawah tatapan Mu Chen, tentara mulai mencair,
dan kira-kira beberapa menit kemudian, batu pada mereka telah menghilang, diganti dengan baju besi merah. Siluet itu terlihat kuat dengan kulit merah, dan bahkan sisik naga bisa terlihat di tubuh mereka dengan kekuatan drakonik yang dipancarkan secara diam-diam. Namun, Mu Chen juga menyadari bahwa saat membatu mereka dihilangkan, beberapa prajurit juga telah menjadi abu. Mereka pasti orang-orang yang gagal memasuki tahap tidur dan termakan waktu. Di bawah penampilan gugup Mu Chen dan Wu Tong, siluet merah membuka mata mereka. Mata mereka pertama kali bersinar dengan kegelapan sebelum cahaya spiritual mulai berkumpul. Pada akhirnya, mereka menundukkan kepala dan berlutut di depan panggung yang lebih tinggi di depan mereka. Seluruh wilayah bergetar saat ini, saat mereka secara bertahap memulihkan ingatan mereka. Mereka ingat bahwa raja merekalah yang menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengirim mereka tidur hanya untuk menyelamatkan mereka. Di langit, Mu Chen dan Wu Tong juga mengenali emosi yang tidak biasa di tentara naga hitam. Dengan demikian, mereka tidak berani mengganggunya dan membiarkan tentara naga hitam mengenang raja mereka yang telah meninggal. Kira-kira 10 menit kemudian, para prajurit tentara naga hitam kemudian berdiri dan siluet yang berdiri di depan mengangkat kepalanya. Memandang Mu Chen dan Wu Tong dan suara serius bergema, "Siapa yang membangunkan kita? Terima kasih telah menonton."